Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari demi hari telah berlalu, bulan demi bulan telah kita lewati, bahkan tahun demi tahun telah kita lalui. Bahkan tak terasa di antara kita sudah banyak yang berusia belasan tahun. Bahkan sudah banyak di antara kita yang hidup di dunia ini puluhan tahun lamanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita hari ini, sudahkah kita siap apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari-hari yang telah kita lalui, bahkan waktu yang telah kita pakai begitu banyak, sudahkah waktu ini menjadi modal hidup kita? Sudahkah menjadi modal terbaik kita? Atau jangan-jangan waktu yang sudah lama kita pakai di dunia ini hanya kita buang-buang saja, hanya dipakai dengan waktu yang sia-sia, sehingga tidak bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat nantinya. Maka Allah mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka Allah ingatkan bertakwa kepada Allah menjadi pesan utama. Karena setelah itu, tatkala kita menjadi orang-orang yang beriman, ada pesan penting yang Allah sampaikan kepada kita. Apa pesan tersebut? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wal tanzur, kata Allah, lihatlah masing-masing diri kalian tersebut. Maka lihat kepada diri kita hari ini. Sudahkah kita mempersiapkan kehidupan hari esok kita? Maka Allah membahasakan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 ini dengan kalimat hari esok. Kenapa disebut dengan yaumul ghad? Karena hari esok adalah waktu yang dekat. Hari ini hari Jumat, maka besok sudah berganti hari menjadi hari Sabtu. Tatkala hari ini kita hidup, besok belum tentu kita hidup. Maka Allah memberikan waktu yang singkat kepada kita. Maka waktu yang singkat ini jangan dipergunakan dengan bermain-main. Jangan dipergunakan untuk buang-buang waktu. Jangan diisi dengan maksiat. Jangan diisi dengan dosa-dosa kita. Mungkin saja sore nanti, mungkin saja nanti setelah kita pulang Jumat ini, kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita diingatkan dengan kematian, maka pasti sebagian besar kita merasa ketakutan. Sebagian besar di antara kita merasa belum siap. Siap tidak siap kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah masing-masing diri kalian atas apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok. Maka hari ini kita dihadirkan untuk memuhasabah diri kita. Karena waktu telah berlalu. Umur kita senantiasa kita pakai. Semakin bertambah tahun, semakin berkurang jatah hidup kita. Maka hari ini masih banyak kita lihat, tatkala berganti tahun mereka berpesta ria, mereka bersenang hati, mereka luar biasa bahagia. Tahukah mereka sesungguhnya waktu yang berganti ini semakin sedikit jatah hidup kita di dunia ini. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di dalam tafsir At-Tabari ditafsirkan kalimat di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 ini. Maka disebutkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, beliau sampaikan, lihatlah apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak dari amalan-amalan yang diperbuat oleh manusia. Maka apakah amalan saleh yang akan menghiasi dirinya, ataukah amalan buruk yang akan memperburuk kehidupannya di akhirat kelak? Maka hari ini sesuai dengan apa yang kita tanam di dunia, kita tanam kebaikan-kebaikan di dunia, maka kita akan panen kebaikan pula di akhirat. Tetapi tatkala keburukan,
tatkala maksiat, tatkala dosa yang dilakukan di dunia hari ini, maka silahkan lihat, yang akan dipanen pun juga keburukan-keburukan. Maka hari ini menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Diri kita, kitalah yang akan mempertanggungjawabkannya. Sudahkah kita pergunakan diri kita ini, waktu yang Allah berikan ini, untuk mempersiapkan hari esok kita? Ataukah kita masih saja membuang-buang waktu yang Allah amanahkan kepada kita? Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sampai sebuah pesan kepada kita di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau sampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah diri kalian masing-masing sebelum benar-benar datang hari perhitungan. Sebelum kita sampai di yaumul hisab, maka hisablah diri kita masing-masing. Karena yang tahu kapasitas kita hari ini adalah diri kita sendiri. Yang tahu bagaimana kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Karena banyak di antara kita punya rahasia yang masih Allah sembunyikan dari orang banyak. Hari ini alhamdulillah, begitu banyak aib kita masih Allah tutupi. Kalaulah Allah bukakan aib kita di hadapan orang banyak, maka kita tak akan mungkin mampu untuk menghadapkan wajah kita di hadapan kawan-kawan kita. Bahkan disampaikan, kalaulah seandainya dosa-dosa kita itu berbau, maka tak ada orang yang mau mendekat dengan kita. Karena pasti semua kita penuh dengan bau busuk dari dosa-dosa yang bau dari diri kita hari ini. Maka hari ini menjadi muhasabah diri kita. Di waktu yang senantiasa berganti, di tahun yang akan senantiasa bertukar, maka Allah ingatkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah diri kalian masing-masing, persiapkan untuk hari esok. Karena hari esok adalah waktu yang dekat, yang kita akan mencapai waktu tersebut. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kepada kita dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat al-akhiratu hammahu." Siapa yang dalam kehidupannya akhirat menjadi tujuan utamanya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan mencukupkan segala sesuatu di dalam hatinya. Maka orang-orang yang kehidupannya menjadi tujuan pokoknya adalah akhirat, maka kehidupan dunianya akan Allah cukupkan. Tatkala dia bekerja, dengan pekerjaan yang ia miliki dia merasa cukup. Tatkala dia bekerja menerima gaji insentifnya, dia merasa cukup dengan apa yang dia terima tersebut. Setelah itu apa lagi yang Allah janjikan? Wa jama'a lahu syamlatun wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan Allah akan berikan apa saja yang dia inginkan. Segala kecukupan Allah berikan kepadanya di dunia. Bahkan Allah tegaskan, bahkan Rasulullah tegaskan dalam hadis tersebut, wa atathu dunya, dan dunia itu akan datang kepadanya wa hiya raghimah. Bahkan dunia itu yang berlutut kepadanya. Lihatlah orang-orang yang kehidupannya, yang dia menjadikan kehidupan itu untuk kehidupan akhiratnya, maka dunia yang akan berlutut kepadanya. Tapi hari ini apa yang banyak kita lihat? Banyak manusia-manusia yang berlutut kepada dunianya, bukan dunianya yang berlutut kepada dirinya tersebut. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia menjadi tujuan pokoknya, tujuan utamanya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, maka Allah jadikan dia sebagai seorang yang fakir. Fakir dalam hal apa? Karena dia butuh segala sesuatu. Meskipun Allah telah berikan rezeki yang berlimpah kepadanya, dia merasa tak pernah cukup. Tatkala Allah berikan dia rumah, dia merasa tidak cukup dengan rumahnya tersebut.
Allah berikan dia segala macam rezeki, dia merasa tak cukup dengan rezekinya. Kenapa? Karena dunia menjadi tujuan pokoknya. Setelah itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa farraqa alaihi syamlahu. Maka Allah membagi kebutuhan-kebutuhan kecukupannya itu tak pernah Allah cukupkan. Walam ya'tihi minad dunya. Bahkan dunia yang dia kejar itu tak akan pernah dia gapai. Orang-orang yang begitu gila dengan dunia, dia tak akan pernah menggapai kebahagiaan dunianya. Illa ma qadara lahu, kecuali sedikit saja yang Allah berikan kepadanya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pesan singkat melalui firman Allah surah Al-Hasyr ayat 18 ditambah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadarkan diri kita bahwasanya hakikat kehidupan kita bermuara nantinya kepada kehidupan akhirat. Maka jadikan kehidupan di dunia kita hari ini adalah tujuannya untuk akhirat kita, bukan untuk dunia yang akan kita gapai. Karena dunia ini kecil, karena dunia ini singkat, karena dunia ini akan kita tinggalkan, dunia ini kita tak akan berlama-lama. Maka ingatlah hari esok yang akan kita persiapkan untuk kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Camkanlah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah telah ingatkan kita melalui satu surah yang begitu akrab dengan kita, surah Al-Asr. Allah bersumpah dengan ciptaannya, wal asr, demi masa. Maka masa ini adalah waktu yang kita lalui, hari demi hari yang kita pergunakan, waktu demi waktu yang kita pakai. Maka Allah telah bersumpah dengan waktu yang Allah ciptakan untuk kita. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia itu rugi, kata Allah. Maka berhati-hati kita, jangan sampai kita termasuk kepada manusia yang rugi. Maka Allah kecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman tersebut? Wa amilus salihat, ditampakkan dalam amal-amalnya yang saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang saling menasihati di dalam kebenaran dan orang-orang yang saling menasihati di dalam kesabaran. Maka tugas kita hari ini adalah jadilah kita di antara orang-orang yang Allah kecualikan dari orang-orang yang merugi. Karena pada hakikatnya manusia itu rugi dengan waktunya, rugi di dunia, rugi di akhirat. Maka jadilah kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, ditampakkan iman kita melalui amal-amal yang saleh yang nyata. Maka setelah itu saling kita menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Maka insya Allah tatkala kita masuk di dalam golongan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang Allah selamatkan di dunia dan Allah berikan kebahagiaan yang hakiki di surganya nantinya.